Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zikri Akbar, NIM 21140200139, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas pembahasan tentang administrasi kurikulum. Apa saja pembahasan atau topik-topik yang akan saya coba bahas pada kesempatan ini? Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Yang kedua, pengertian administrasi kurikulum. Yang ketiga, struktur dan fungsi kurikulum. Yang keempat, paradigma dan perencanaan kurikulum. Yang kelima, pengorganisasian kurikulum. Yang keenam, pelaksanaan kurikulum. Yang ketujuh, pengawasan dan evaluasi kurikulum. Dan yang kedelapan yaitu terakhir, pengembangan kurikulum. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu korir, yang artinya pelari, dan kurer yang berarti tempat berpacu. Kurikulum adalah sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi, materi, dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Lalu, setelah kita mengetahui apa pengertian kurikulum tersebut, maka kita saatnya membahas apa pengertian administrasi kurikulum tersebut. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara terus-menerus terhadap situasi pembelajaran secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi-fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan terjadi di lingkungannya karena lingkungan tersebut bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi, yakni sebagai alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berinteraksi di masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yakni sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan setiap peserta didik yang harus dihargai dan dilayani. Lalu yang keempat, fungsi persiapan, yakni sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan peserta didik ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Lalu yang kelima, fungsi pemilihan, yakni memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, fungsi diagnostik, yakni mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi peserta didik serta kelemahan dalam dirinya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu paradigma dan perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah fase preeliminar dari pengembangan kurikulum. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tingkat pusat. Lalu
Apa yang harus dilakukan oleh perancang kurikulum nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu penyusunan program dan pengembangan kurikulum, yakni berupa landasan program dan pengembang kurikulum, silabus yang dalam kurikulum 2013 telah disiapkan pemerintah, dan yang terakhir pedoman pelaksanaan kurikulum. Jadi penyusunan program dan pengembang kurikulum berupa dalam bentuk tiga bentuk atau tiga uraian. Selanjutnya penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum. Pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas pendidik, penyusunan jadwal penyusunan pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan satuan acara pengajaran. Selanjutnya yaitu pembahasan kita pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan perpaduan antara dua kurikulum atau lebih sedemikian hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan dalam aplikasi pada kegiatan pembelajaran diharapkan dapat memberikan semangat pada proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna karena senantiasa mengkaitkan dengan kegiatan praktis sehari-hari sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Lalu, bagaimana pelaksanaan kurikulum? Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu dalam proses pelaksanaan kurikulum yaitu ada persiapan. Tahap ini dilakukan oleh pendidik sebelum pembelajaran dimulai, yakni pada saat membuka pelajaran. Bahwa di saat membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan pengajaran untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman yang disajikan sehingga materi dan bahan pelajaran mudah dikuasai. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan. Mengelompokkan kegiatan pelaksanaan pengajaran pada tiga bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, di mana peserta didik berusaha untuk mengarahkan perhatian peserta didik untuk masuk ke pokok bahasan. Yang kedua, pelajaran inti merupakan interaksi pembelajaran yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik dalam membahas pokok bahasan. Dan terakhir yaitu evaluasi. Kegiatan ini dilakukan oleh peserta didik setelah selesai pelajaran inti, seperti mengajukan pertanyaan atau meminta peserta didik untuk membuat ringkasan tentang pokok bahasan yang telah dipelajari. Lalu yang terakhir pada pelaksanaan kurikulum yaitu penutupan. Menutup perlu agar dilakukan yaitu agar pengalaman belajar serta materi pelajaran yang telah diterima akan menjadi bagian dari keseluruhan pengalaman peserta didik. Itu dalam artian lainnya, penutupan di sini bermaksud yaitu sebagai kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengakhiri pelajaran dengan langsung untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa dan keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pengawasan dan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan titik kulminasi perbaikan dan perkembangan kurikulum. Dalam mengevaluasi harus memenuhi 4 standar evaluasi, yaitu utility, feasibility, propriety, dan accuracy. Pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama harus diperhatikan adalah 3 sumber, yaitu peserta didik, masyarakat, dan misi. Tahap kedua adalah merumuskan tentatif general objektif dengan memperhatikan landasan sosiologi. Kemudian disaring melalui 2 landasan lain,
dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi, pendidikan, dan psikologi belajar. Tahap terakhir adalah merumuskan practice education atau kompetensi dasar. Lalu yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar. Dalam merancang dan menyeleksi pengalaman belajar, dalam pengembangan kurikulum harus memahami dan definisi pengalaman belajar. Dalam pengembangan kurikulum harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Dalam merancang dan menyeleksi pengalaman belajar juga memperhatikan psikologi belajar, juga memperhatikan psikologi belajar. Selanjutnya yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, serta perkembangan anak didik dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat, evaluasi. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Alhamdulillah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan tentang administrasi kurikulum. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.